Shalom semuanya, apa kabar? Senang sekali berjumpa di channel ini dan saya mendoakan kita sekalian dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan berbagi tentang pembacaan Alkitab dan juga perenungan Gereja Masih Injili di Minahasa pada tanggal 27 Maret sampai tanggal 2 April 2022. Ini adalah renungan Minggu Sengsara keempat. Pembacaan Alkitab kita terambil di dalam Markus 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 29. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dibuat mengerti dan kami boleh memahami apa yang menjadi pembacaan ini, serta kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, hamba-Mu ini, demikian juga yang menyaksikan lewat YouTube pada saat ini. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca Alkitab di dalam Markus 6, ayatnya yang ke-14 sampai 29 dengan perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena dia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan pertemuan dan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan padaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sampai sejauh demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab ini kita bisa melihat tentang suatu peristiwa yang bagi orang-orang percaya sungguh tidak menyenangkan. Karena seorang Yohanes Pembaptis yang kita kenal adalah sebagai seorang abdi Allah yang ditentukan sejak semula akan mendahului Sang Juru Selamat atau Sang Mesias. Yohanes Pembaptis ini adalah nabi yang adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama dan yang juga adalah saudara sepupu dari Yesus Kristus sendiri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di sepanjang minggu ini adalah hindarilah dendam. Nah, berbicara tentang dendam, tentu saja sebagai orang yang percaya kita tahu dendam itu tidak baik, ya. Dan dendam itu membuat kita itu menjadi kesusahan, menjadi susah dalam hidup kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dendam diartikan sebagai berkeinginan keras untuk membalas, dalam tanda kurung, kejahatan dan lain-lain. Dendam merupakan suatu penyakit hati yang hanya bisa membuat kita lebih menderita. Dan berdasarkan sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Psychological Science yang dikutip dari harian Kompas 19 September 2014 dikatakan, menyatakan bahwa menyimpan rasa dendam dan sakit hati itu berdampak buruk bagi kesehatan mental maupun fisik seseorang. Selain dapat meningkatkan rasa cemas, stres, dan frustasi, rasa dendam dan sakit hati yang dipendam selama bertahun-tahun dapat menyebabkan orang beresiko terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Sebut saja jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, ya, sakit kepala, bahkan juga kanker. Kesulitan untuk mengampuni saudara-saudara, ini adalah sumber utama dari seseorang untuk menaruh dendam kepada orang-orang lain yang mungkin menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita, dan lain-lain sebagainya, saudara. Nah, untuk itu kita harus menyadari juga bahwa realita kehidupan tidak serta-merta yang indah-indah saja, tetapi ada yang menyakitkan. Sehingga kita perlu menyadarinya. Kita tidak hanya berdampingan dengan orang-orang yang baik, tapi juga kita berdampingan dengan orang-orang yang tidak baik, yang bisa saja membuat kita sakit hati dan akhirnya mendendam. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ironisnya masih banyak orang Kristen yang menjalani hidup dengan penuh dendam. Dan inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai pelayan ataupun juga sebagai anggota jemaat. Dendam, saudara-saudara, bukan saja dapat merugikan diri sendiri, tapi juga dapat merugikan banyak orang, termasuk juga persekutuan di dalam bergereja. Nah, saudara-saudara, di pembacaan ini kita belajar bersama-sama bahwa perintah bagi kita sebagai orang percaya adalah mengasihi, bukan mendendam. Dan tentu saja sebagai gereja yang melaksanakan pemilihan arah sinode, itu dapat, ya, sekali lagi dapat menciptakan riak-riak di dalam pelayanan dan hingga membuat menjadi dendam. Nah, sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan persekutuan gereja, maka kita sebagai pengikut Kristus harus menaati dan juga setia kepada Tuhan Yesus, memelihara iman. Dalam hal ini kita mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, mari kita dig down di dalam pembacaan Alkitab ini tentang sebuah perikop seorang nabi terakhir ini, Yohanes Pembaptis, dibunuh. Kalau kita membaca dalam Markus ini, Injil Markus ini adalah Injil yang paling pendek, ya, paling singkat ditulis, dan juga berkisah tentang karya Yesus, termasuk juga mujizat-mujizat, penyembuhan, pengajaran, dan lain-lain yang dilakukannya. Dan kalau kita perhatikan di pasal 1 Injil Markus ini, itu dimulai dari Yohanes Pembaptis. Ya, hanya singkat saja dijelaskan di sana, dan kemudian langsung di pasal yang ke-6 muncul juga tentang flashback dari kematian Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian Alkitab ini yang kalau kita perhatikan, ya, ini sepertinya di-attach di antara pelayanan Yesus. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, Yesus mengutus ke-12 rasul, dan perikop sesudahnya itu masuk juga Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, dan seperti ini di-attach saja ini Yohanes Pembaptis dibunuh di antara pelayanan Yesus. Tapi saudara-saudara, ini bukan berarti bagian yang sepele, tapi penting sekali untuk kita renungkan bersama-sama, belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis ini dan juga tokoh-tokoh yang dibahas di dalam pembacaan kita.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, penulis Injil Markus ini biasanya menjelaskan istilah-istilah Aram dan juga adat istiadat dari bangsa Yahudi yang bisa muncul ya, atau yang muncul dalam tulisan-tulisannya, dengan maksud agar Injil ini dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa lain atau orang-orang Kristen non-Yahudi. Injil Markus ditulis sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Injil ini merupakan Injil pertama yang ditulis. Nah, ini menarik sekali fakta bahwa ini adalah Injil yang pertama ditulis, di mana Injil Matius dan Lukas juga banyak memakai bahan dari Injil Markus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Markus bertujuan untuk memperkuat dasar iman orang percaya yang ada di Roma, untuk mendorong mereka agar tetap setia menderita demi Injil, dengan memperhadapkan kepada mereka kisah kehidupan, penderitaan, dan juga kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa cerita ini dan juga kehidupan tentang Yesus yang diangkat? Karena pada masa itu, saudara-saudara, orang percaya diperlakukan dengan kejam dan banyak di antaranya disiksa, bahkan juga dibunuh. Nah, masa-masa inilah yang dikenal dengan peristiwa kelam, ya, Kristenan. Inilah masa-masa di bawah pemerintahan Kaisar Nero, Lucius Domitius Ahenobarbus. Ini adalah kaisar yang kejam, yang jahat, yang membunuh dan juga menyiksa orang-orang percaya pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan kita ini merupakan salah satu kisah perjalanan Yesus dan murid-muridnya di Galilea, sebuah daerah yang kecil, di mana kita tahu bersama kalau kita memeriksa sejarah, di Israel itu pada saat pemerintahan Romawi itu terbagi dari beberapa daerah, dan di masing-masing daerah itu dipimpin oleh seorang Herodes. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di Galilea sendiri Yesus membagi tugas kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan juga mengajar di berbagai kota. Nah, itu kita bisa baca di dalam pasal 6 ayat 7. Nah, hal ini semakin membuat nama Yesus semakin dikenal banyak orang, sehingga memunculkan banyak sekali rumor-rumor atau berita-berita, baik itu yang benar maupun yang tidak benar, atau saat ini kita kenal dengan nama hoax. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat itu ya dari pembacaan kita, di mana ini memunculkan rumor tentang siapa Yesus itu. Bahkan Herodes pun, ya, Herodes yang memerintah di daerah Galilea menganggap Yesus adalah Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ya, ia merasa terganggu dengan popularitas Yesus. Nah, itu sudah pasti. Karena yang namanya seorang Herodes yang berada di bawah pemerintahan Romawi, yang di bawah pemerintahan Kaisar pada saat itu, ya, Caesar, ini pastilah terganggu. Karena bisa saja kalau misalnya lebih banyak pengikut yang mengikuti Yesus dan mengikuti ajarannya, bisa-bisa mereka tidak akan taat kepada Kaisar. Dan kalau misalnya mereka tidak taat kepada Kaisar, pastilah Herodes yang ada di yang memerintah di Galilea itu langsung diganti, ya. Nah, saudara-saudara, Raja Herodes yang dimasukkan di sini adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah putra dari Herodes Agung. Yang Herodes Agung inilah yang kalau kita baca di dalam kitab Matius, ya, atau juga Lukas, yang membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Ya. Herodes Agung ini memiliki banyak istri dan juga memiliki banyak anak, termasuk di dalamnya Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas ini, saudara-saudara, dia memerintah Galilea dan Perea di tahun 4 sampai 39 Masehi. Lama juga dia memerintah. Dan dia menikah dengan seorang yang namanya Pasaelis, putri dari Areta keempat, Filopatris dari Nabatea. Nah, daerah di mana ini adalah kerajaan bangsa Arab kuno, saudara-saudara. Nah, kalau dalam pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Herodes Antipas ini dia kemudian menceraikan istrinya dan kemudian menikahi
istri dari saudaranya Filipus. Ya, saudara-saudara ya, bisa sampai sini bisa mengikuti ya. Nah, dia menikahi Herodias yang adalah istri dari saudaranya Filipus dari ibu yang berbeda. Nah, Filipus ini adalah Herodes Filipus pertama. Karena itulah Yohanes Pembaptis dalam pembacaan kita ini menegur Herodes Antipas ini dengan mengatakan tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, ya, di ayat 17 dan 18. Nah, ternyata teguran ini itu memicu dendam kepada Herodias. Nah, tentu saja Herodias ini tidak senang ya disebut. Bayangkan ya kalau seseorang penguasa kemudian ada yang datang. Anda tahu kan seorang Yohanes Pembaptis pada saat dia berkhotbah di dalam Matius 3, bagaimana Yohanes Pembaptis itu berkhotbah, kita lihat di ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata padamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi jelas sekali ya cara dari Yohanes Pembaptis ini menyampaikan teguran itu benar-benar keras. Dan sehingga ketika diperhadapkan dengan kejadian seperti ini, maka itu pun tidak jauh berbeda caranya dia mengatakan pada Herodes dan juga pada Herodias ini. Ya, tidak patut, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Dan kita tahu bersama bahwa namanya seorang pejabat ya yang merasa kedudukannya tinggi kemudian ditegur, wah itu bisa berbahaya bagi kehidupan yang menegur. Nah, memang tidak semua pejabat seperti itu ya di saat ini, tapi hampir semua yang merasa memiliki ego yang tinggi, yang tidak mau ditegur, teguran itu memang menyakitkan kalau itu memang benar. Tetapi kalau itu tidak benar ya kita bisa mengabaikannya saja. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam hal ini di pembacaan Alkitab ini, apa yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis ini adalah sebuah kebenaran. Dan bagi Herodias, dia tidak menerimanya. Dan dia menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis ini. Kuasa dendam ini, saudara-saudara, memengaruhi Herodias sehingga dengan menghalalkan segala cara. Bagaimanapun juga dia harus melenyapkan Yohanes Pembaptis. Namun di sisi lain, sebetulnya Herodes ini senang dengan Yohanes Pembaptis ini. Bahwa di ayat 20 saudara-saudara dikatakan sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Saudara-saudara, saya membaca dalam sebuah artikel bahwa kurang lebih itu ada setahun, ya, 1 tahun sekian di mana Herodes menangkap Yohanes Pembaptis, kemudian memenjarakannya. Dan sebuah artikel juga saya baca itu dia sebetulnya memenjarakan dia di rumahnya, di istananya, saudara-saudara. Dan pastilah dalam waktu 1 tahun itu cukup panjang ya. Ketika dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis, Yohanes pasti menegurnya, mengatakannya, dan makanya disebutkan di sini bahwa ketika dia mendengarkan Yohanes berbicara, maka hatinya selalu terombang-ambing. Ya, kenapa dia terombang-ambing? Karena selain dia mendengarkan Yohanes Pembaptis, dia juga mendengarkan orang-orang yang disebut para kaum Herodian. Nah, ya, tahu ya. Dan di sini bisa dilihat orang-orang itu diundang ke pestanya itu siapa saja. Ya, pejabat-pejabat yang lain yang berkuasa di Galilea, yang orang-orang yang punya status yang baik, ya, para tentara-tentara, pembesar-pembesar. Nah, kita bisa baca selanjutnya di sini. Nah,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kaum elit dari kalangan pemerintah, angkatan bersenjata dan strata sosial diundang dalam pesta. Mereka diundang di dalam pesta ulang tahunnya. Dan ini dicatat di dalam Injil Markus ini. Nah, akhirnya saudara-saudara, tiba juga kesempatan Herodias ini untuk mendapatkan pembalasan. Saudara-saudara ya, kita bisa lihat. Pada saat dia mengadakan acara ulang tahunnya, maka Herodias itu menyuruh anak gadisnya, ini kalau kita baca ada Injil-Injil yang lain, itu namanya Salome. Ini Salome ini adalah anaknya dari Herodes Filipus yang pertama. Ya, Anda masih ingat kan pembahasan kita tadi. Nah, dengan dia menari di depan kerumunan orang-orang pembesar, di depan rajanya sendiri, ini saya membaca di dalam ulasannya John MacArthur, ya, seorang pendeta reform terkenal, ya. Dia mengatakan sudah pasti ini acaranya kaum laki-laki, ya, bahwa kaum perempuan itu tidak ada di situ. Kalau ada sudah pasti kan Herodias ada di situ. Tetapi dia tahu bahwa ada acara dari Herodes dan dia mengundang pembesar-pembesar yang lainnya, dan juga kita tahu ya di zaman itu bahwa kaum laki-laki lah yang diutamakan. Maka ketika anak dari Herodias ini menari, ya, kalau misalnya ada perkumpulan laki-laki, kemudian ada tari-tarian di situ, kita bisa tahu ya bagaimana sampai Herodes Antipas ini dikatakan di sini menyukakan hati Herodes. Itu tariannya seperti apa, ya. Kita tidak mau bahas sampai di sana, tapi yang pasti dengan penampilannya Herodes ini dan juga pembesar-pembesar yang perwira-perwira, orang-orang yang hadir di sana di acara ulang tahun itu disukakan hati. Nah, sehingga karena reckless, karena tidak hati-hati, Herodes selalu mengatakan, minta apa saja, bahkan setengah kerajaanku pun kamu minta aku beri, katanya ya. Nah, padahal Herodes ini apa yang dia miliki? Dia tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki kerajaan itu adalah kaisar, bukan Herodes. Herodes hanya mengelolanya saja, ya. Nah, jadi itu dia muncul ketidakhati-hatian, bahkan sebetulnya ini disebabkan oleh pride, ya, kebanggaan diri yang tinggi, ya, bangga diri, ya. Senang dirinya itu mau sanjung, saudara-saudara. Sehingga ketika dikatakan minta apa saja, nah maka Salome yang pada saat itu disebutkan masih seorang gadis yang mungkin sekitar usia remaja, dia tanyalah sama ibunya Herodias, dan ibunya pun Herodias ini tidak sungkan-sungkan. Dia tahu list, ya, urutan yang pertama dari permintaannya adalah membunuh Yohanes Pembaptis. Maka disitulah Herodias mengatakan minta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan Alkitab ini kita bisa melihat bahwa dendam yang kesumat itu bisa menggelapkan hati seseorang, saudara-saudara ya. Dan itulah yang terjadi, dan Herodias kemudian mendapatkan apa yang dia simpan selama ini, yaitu bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan juga mengasihi Tuhan, dari pembacaan Alkitab ini juga kita bisa belajar sebetulnya bahwa dendam itu memang tidak baik, saudara-saudara, tidak mendapatkan keuntungan apapun, ya. Kita sebagai orang percaya diajak untuk benar-benar mau mengasihi, bukan mendendam. Nah, apa yang ditunjukkan pada kita pada saat ini, saudara-saudara, itu sebetulnya terjadi juga di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun caranya yang berbeda, ya. Kita bisa melihat di medsos, ya, orang
silih berganti menuliskan status tentang ketidaksukaan dari seseorang di dalam di wall yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dan yang menuliskan itu bukan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang percaya. Coba kita lihat di grup-grup yang beredar saat ini, di grup-grup gereja sekalipun, saudara-saudara. Hati yang tidak mempunyai kedamaian, tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai damai sejahtera, tidak mempunyai Kristus, dapat digunakan oleh iblis untuk mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dikatakan oleh seorang yang menamakan dirinya Kristen. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu bukan semata-mata agama, saudara-saudara. Bukan semata-mata yang tertulis dalam KTP dari saudara-saudara dan juga saya diingatkan ya. Tapi kekristenan itu adalah hidup kita di dalam Kristus yang mau menunjukkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang kasih itu harus dinyatakan, bukan saja lewat perbuatan perkataan, tapi juga di dalam jempol-jempol kita di dalam kehidupan yang serba digital pada saat ini. Ya, kita lihatlah saat-saat ini, saudara-saudara ya. Hari Minggu statusnya, waduh, luar biasa ayat ya. Tetapi pada saat dia masuk hari biasa, hari Senin, Selasa, mulai dia menggerutu, mulai dia menuliskan tentang orang lain yang tidak benar. Saudara-saudara, kalau kita tidak tahu kebenarannya, jangan saudara menuliskan yang tidak benar itu. Kalaupun itu benar ajaran Tuhan Yesus, kita jangan menendam, kita jangan membalas, karena memang pembalasan itu adalah hak siapa? Hak Tuhan, saudara-saudara. Bukan hak kita. Bahkan kalau kita belajar sebagai orang percaya, belajar sama Raja Daud. Walaupun dia punya kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Anda tahu ya, Raja Saul, dia mau membunuh Daud kan. Dan pada saat itu ada di Gua Adulam, Daud punya kesempatan untuk membunuhnya, membunuh Raja Saul. Tapi Daud tidak menggunakan kesempatan itu untuk membalas dendamnya. Ya. Nah, buktinya dia hanya ambil secarik kain jubah dari jubah Saul, dan pada saat Saul sudah turun dari Gua Adulam itu, Daud kemudian menyampaikan, "Wahai raja, aku bisa saja membunuhmu, aku tidak mau membunuhmu, ya, karena biarlah Tuhan saja yang membalaskan." Termasuk juga kita saat ini, saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kalau ada yang menyakiti kita, maka kita jangan membalaskannya, saudara-saudara. Kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang melakukan kehendaknya, bukan kita. Nah, sehingga kita pun, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita ini dapat menjadi plong, saudara-saudara. Kita tidak memikirkan dendam itu, sehingga membuat kita merasa sukacita. Alih-alih merasa duka cita. Tapi sukacita, saudara-saudara. Dan untuk itu, saudara-saudara, memang kita sebagai orang percaya tidak diajarkan bahwa kita akan mengalami hal-hal yang baik terus-menerus, seperti yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar palsu, ya, para pemberita-pemberita Injil kemakmuran, ya, di mana mereka mengatakan kalau ikut Yesus pasti segalanya akan baik, pasti akan sehat selalu, pasti akan mendapatkan keuntungan, ya. Kalau kita memberikan persepuluhan akan diberikan berkat yang berlimpah-limpah, ya, berkali-kali lipat. Nah, itu hati-hati, saudara, ajaran seperti itu, ya. Nah, tetapi kita diajarkan untuk senantiasa taat dan setia dalam segala hal. Kalaupun Tuhan memberkati kita mengucap syukur. Kalaupun kita dalam keadaan, di dalam, kata Daud, di dalam lembah kekelaman, kita pun tetap mengucap syukur. Amin, saudara. Nah, ya, mungkin di sini sudah ada yang
merasa dirinya sementara menghadapi kesusahan oleh karena seseorang atau apapun, mungkin bisa share di kolom komentar ya. Nanti kita saudara saya akan bantu juga untuk mendoakan saudara-saudara. Nah, mungkin ditulis di kolom komentar, dan kalau misalnya bagaimana cara dari saudara-saudara mengatasi hal ini. Nah, boleh share supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai pengikut Kristus yang setia. Nah, untuk itu saudara-saudara, di minggu ini kita memang pada saat video ini saya buat ini belum tanggal 25 ya, tetapi tanggal 25 itu adalah pemilihan dari Komisi Pelayanan Biprah Arah Sinode, bahwa ini dapat saja membuat riak-riak, dapat saja menyisakan kekecewaan. Namun sekali lagi saya belajar dari kisah ini, saudara-saudara, jangan kita menjadi seperti Herodias, tetapi senantiasa kita mau belajar untuk taat dan setia pada Yesus, untuk mengasihi. Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita ini adalah atas perkenanan Tuhan. Sehingga respon kita seharusnya mengucap syukur. Kalau kita terpilih, sekali lagi, lakukanlah apa yang menjadi tugas tanggung jawab di dalam pelayanan. Seperti kita melakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Termasuk juga bagi mereka yang belum dipilih, tidak terpilih. Maka sekali lagi, mengucap syukurlah, karena Tuhan punya rencana yang istimewa dalam kehidupan saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Tidak dipilih. Nah, berarti saya yakin dan percaya itu berarti Tuhan menyiapkan seseorang untuk melakukan pelayanan itu. Dan here I am, sementara berbicara dengan saudara-saudara, sementara berbicara di depan layar monitor saudara-saudara, untuk mengingatkan kita untuk tetap bersukacita, tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dendam tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru membuat kita manusia semakin terperosok di dalam dosa. Mengampuni adalah cara yang terbaik menghindari dendam, sebagaimana Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Nah, hati nurani yang merasa yang bersalah tidak memerlukan penuduh atau penyiksa, sebab hati nurani itu sendiri sudah menjadi penuduh dan penyiksa bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, di minggu-minggu sengsara ini, apalagi di minggu sengsara keempat ini, mari kita diajak untuk senantiasa mau hidup belajar dari Yesus, yang walaupun diperlakukan tidak adil, saudara-saudara, tapi dia tidak memilih hidup dalam kebencian dan dendam, tapi justru menebus dosa-dosa kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Hindarilah dendam dan hiduplah penuh kasih satu dengan yang lain. Mengasihi keluarga kita, mengasihi saudara-saudara kita seiman, mengasihi semua orang, mengasihi lingkungan, mengasihi siapa yang ada di depan kita sementara berhadapan, muka dengan kita mengasihi mereka. Dan landasan mengasihi itu oleh karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Semoga renungan kita di minggu ini bermanfaat bagi kehidupan orang yang percaya, dan sehingga kita boleh memenangkan banyak jiwa dengan kehidupan kita, menjadi saksi di mana saja kita pergi dan berada, yang mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita pun dapat memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Belajarlah firman Tuhan, baca setiap hari, naikkan puji-pujian, hidup dengan damai dengan semua orang, dan sehingga Tuhan Yesus sekali lagi dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara-saudara suka dengan video ini, jangan lupa meninggalkan like dan subscribe, dan jangan lupa boleh share ke teman saudara yang mungkin juga membutuhkan. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.